Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita bicara mengenai knowledge management, ini memang ada suatu situasi yang menarik ya. Pertama bahwa sebetulnya yang menjadi subjek atau pelaku dari knowledge management itu siapa? Memang yang kita ketahui adalah lembaga ya atau organisasi. Ya. Namun kita juga melihat bahwa knowledge management itu juga perlu kita lihat sebagai bagian dari sebuah bangsa ya. Jadi bangsa kita itu mempunyai semacam sistem knowledge management atau tidak. Nah, ini menarik karena seperti yang kita bahas minggu lalu ya, itu ternyata anggaran untuk knowledge creation, untuk penelitian dan sebagainya itu banyak sekali ya. Jadi sudah mulai banyak, walaupun masih rendah dibanding dengan misalnya Singapura atau mungkin Amerika atau Cina ya. Tapi penelitian sekarang sudah mulai banyak mendapat perhatian, termasuk anggaran. Ya. Namun, kalau kita melihat ketika penelitian itu sudah mendapatkan ilmu baru ya, atau new knowledge tadi ya, pertanyaan besarnya adalah bagaimana mendiseminasikan, menyebarkannya. Nah, memang penyebaran tadi itu kemana? Tentunya ke orang-orang ataupun lembaga yang membutuhkan. Nah, ini yang menarik ya. Ketika menyebarkan ilmu itu pakai mekanisme apa? Nah, yang terjadi selama ini kita menggunakan jurnal ya, yang paling banyak ya, untuk menyebarkan ilmu, jurnal. Pertanyaan menarik adalah, apakah jurnal itu efektif atau tidak untuk penyebaran ilmu? Dan itu secara mudah untuk kita akan lihat yang baca jurnal itu siapa? Apakah policy maker baca atau tidak nih? Ataukah di rumah sakit baca atau tidak? Atau jangan-jangan hanya spesialis saja yang baca itu pun tertentu. Nah, sebagai bangsa, tentunya kita perlu berpikir ulang mengenai bagaimana diseminasi ilmu, yaitu diseminasi knowledge tadi, itu terjadi. Apakah hanya bertumbuh pada jurnal, atau di samping jurnal, kita juga mempunyai apa yang disebut berbagai alat untuk atau sarana untuk penyebaran. Nah, ini yang menarik. Nah, sehingga kita akan melihat pada satu pertanyaan, siapa yang memikirkan mengenai penyebaran ilmu ini? Nah, tentunya di sini jawabannya adalah kita perlu melihat sumber-sumber atau lembaga-lembaga yang menjadi sumber keilmuan. Nah, tentunya salah satunya adalah perguruan tinggi atau universitas. Nah, kemudian pertanyaan lebih lanjut, apakah universitas itu juga mempunyai semacam inovasi-inovasi untuk penyebaran ilmu? Apakah semua juga bertumpu pada jurnal? Jadi kita tahu jurnal sekarang semakin banyak ya, banyak sekali. Tapi apakah ini semua akan masuk ke jurnal? Karena ternyata banyak knowledge tadi, apalagi yang sifatnya masih belum begitu mantap atau mungkin juga sudah mantap tapi complicated, itu lebih mudah disebarkan melalui video, tidak melalui tulisan. Atau lebih mudah lagi dengan policy brief untuk para policy maker, yang mereka enggan membaca 10 halaman artikel di jurnal. Nah, hal-hal ini yang menjadi pertanyaan besar bagi perguruan tinggi, apakah perguruan tinggi dalam mendiseminasikan knowledge tadi, itu apakah hanya bertumbuh pada jurnal. Nah, untuk itu, siang ini kita akan mendengarkan pengalaman dari Pak Mayong, dari UGM, Dr. Mayong, yang sudah bertahun-tahun mengembangkan semacam cara untuk penyebaran ilmu, melalui knowledge sharing, knowledge platform, menara ilmu. Kemudian juga beberapa tahun terakhir ini juga mengembangkan UGM Talks ya, yang sangat menarik. Jadi UGM Talks mungkin lebih ringan untuk bicara sesuatu, tapi tetap mempunyai kandungan ilmiah. Ya. Jadi
tidak terlalu ringan seperti yang di TV swasta atau di TV komersial, tapi juga tidak terlalu dikemas secara berat seperti di jurnal. Ya. Jadi ada UGM Talks ya. Nah ini semua bagian dari ada proses inovatif untuk menyebarluaskan ilmu. Nah untuk itu kami mohon Pak Hotma Suryatmojo, ya, Pak Hatma atau Hotma, Hatma. Hatma, Bro. Oh? Hatma. Hatma. Yeah. Hotma Sitompul nanti. Kalau salah Hotma Sitompul ya. Hatma. Hatma Suryatmojo tapi sering dipanggil Pak Mayong ya, lebih dekat Pak Mayong. Yeah. Mayong saja, Bro. Kehutanan ya. Kalau Pak Hatma itu sering keliru Pak Hotma. Ya Pak Mayong yang memang beliau sekarang menjabat sebagai Direktur PIKA, yaitu Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik. Saya lupa nih, inovasi dan atau ada kajian dan kajian akademik. Dan kajian akademik, sorry. Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM. Nah, monggo Pak Hatma, Pak Mayong untuk memaparkan, dan nanti Pak Lutfan kita coba bahas ini dalam konteks juga nanti ke COVID. Tadi saya yakin Pak Mayong tidak banyak ke COVID-nya ya, atau sedikit, tapi ya. Saya ingin betul mendengar bagaimana perkembangan UGM Talks yang sudah berapa kali Pak ya sekarang? Ini sudah masuk ke 16, seri ke-16. 16, dengan teknik apa ya? Ini mungkin kita perlu untuk belajar dari UGM.